mau nanya, itu ada ininya nggak apa namanya analisa Pak Tobing kenapa Hania kok harus dihabisinnya tuh di Iran? Kenapa nggak dia pas lagi di Qatar atau di tempat yang lain? Apa ada tujuannya mau mancing Iran lagi untuk apa namanya ngajak agresi apa lebih ya, ini Iran jangan pakai preman-premannya doang gitu maksudnya kan ini kan Iran pakai preman-premannya kan buat nyerang Israel maksudnya biar terang-terangan sekalian tuh Iran mancing lagi kayak kemarin lempar roket ke Israel atau ada hal yang lain karena kan kenapa harus di Iran si Haniyehnya itu apa namanya dihabisin itu satu terus juga itu yang habisin Haniyeh itu udah pasti Israel atau bukan ya Pak Tobing ya. Secara presisi kan juga precise juga orang tertentu yang dia apa itu. Ya itu kan, gitu Pak Topik. Termasuk jenderalnya Iran yang di Irak itu kan juga gitu kan. Iya, Salamani, iya, Jenderal Salamani diimbat. Oke Ya lah. ini cuma satu, saya cuma satu ini kepala ular yang belum kena nih, siapa nih yang dari Hezbollah itu? Si Sopo jenengnya. Aduh lupa, ya kan? Nasrallah Kalau ya, hah? Siapa? bukan pimpinannya Iya, Hezbollah. Nasrallah. Betul-betul Nasrallah aja yang belum. Itu. Apa masalahnya? Coba kasih tahu aja, bisa saya jawab nggak? Ya, memang udah ada yang waktu itu 1 atau 2 bulan lalu saya sampaikan. Jadi saya ulang secara garis besar aja gitu ya Pak ya. Yang KTP kolom agama itu harus dihapuskan, minta dihapuskan. Kenapa? Satu, ada keuntungan buat kaum sebelah yang katanya mayoritas. Kan Inggris 2 atau 3 bulan lalu menolak eh, warga negara Indonesia yang beragama sepupu itu untuk datang ke sana. Ditolak, nggak mau Pak, gitu. Jadi kalau kolom agamanya dihapuskan, kan mereka bisa saja datang ke sana toh. Visanya tidak akan ditolak, kira-kira begitu gitu loh. Jadi Jadi kolom agama begini Bu dihapuskan. Ellen, Ah, begini Bu Ellen. Di paspor nggak pernah tertulis agama, nggak pernah. di paspor. Iya, kan kalau kita masuk ke negara orang kan bukan KTP yang dicek, paspor. Nggak ada. Oh, saya lupa tuh Pak. Kalau saya udah sering kali ke luar negeri ya saya tahu. Paspor saya itu bertumpuk itu. Oh gitu ya Pak. Nggak Jadi ada. nggak dibutuhkan KTP. Kan buat proses bikin itunya KTP Pak. Ya KTP KTP tapi tidak tercantum di paspor. Kalau kita ke luar negeri nggak pernah ditanya KTP, yang ditanya paspor. Ya, berarti tidak menguntungkan yang mayoritas, tetapi menguntungkan yang minoritas ini loh Pak. Gitu. Ya, jadi itu kalau KTP itu sangat tergantung kepada keputusan DPR kan, keputusan politik DPR. Iya. Nanti baru ditindaklanjuti oleh menteri. Tapi inisiatif boleh dari pemerintah karena undang-undang itu kan dibuat oleh inisiatif pemerintah atau DPR. Pokoknya Jadi tugas Pak Prabowo ini berat lah, ya 27 memang tahun. berat, memang Hmm. berat Pak. Aduh, di dalam kondisi umurnya udah 74 ya. Ya. Saya aja 70 ini sudah rasanya udah nggak kuat kok rasanya. Jadi gini Pak Tobing, eh, saya bisa ambil kesimpulan gitu ya. Indonesia mau maju ada di tangan Prabowo gitu ya. Indonesia mau hancur juga ada di tangan Prabowo gitu. Hmm. Jadi mau yang mana gitu akan dikenang sebagai seorang negarawan, akan memulihkan nama baiknya yang dulu yang dibilang orang negatif-negatif itu, atau mau ikut arus gitu loh. Artinya kalah gitu loh.
ikut arus dengan yang ada sekarang saat ini gitu, dengan banyaknya tekanan-tekanan ke Pak Jokowi juga gitu loh. Jadi ini ada di tangan Prabowo. Kan Prabowo bilangnya macan Asia gitu loh Pak. Iya, Intinya itu aja Pak. oke lah. Terima kasih Pak Tobing. Yuk, terima kasih. Ada lagi? Tapi ya susah ya Bu Ellen. Soalnya Prabowo ini kayak salmon, pasti melawan arus. Hmm, Nah itu makanya kita ini harus support, harus dukung. Ini cuma satu-satunya harapan kita ke depan. iya, Soalnya Indonesia ini udah terlalu kacau balau ini. Ya, masa negara kalah sama MUI kan? Ini kan udah kacau balau, ya kan? Nah satu kalau lagi. urusan KTP ini gara-gara Bu Ellen ngomong paspor, saya ini barusan berdiri saya ambil paspor. Paspor saya udah siap soalnya ini akhir minggu ini saya kan ke luar negeri. Saya cek nggak ada tuh paspor saya ada Iya, nggak ada ya. agamanya. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Paspor Pak, US ya Bu. ya. Paspor US nggak Pak ada Tobing, agama. ada tambahan satu lagi nih Pak. Hmm. Di zaman susah seperti sekarang ini ya, gitu. Entah siapa yang bikin peraturan gitu ya. Jadi rakyat itu makin ditambah-tambahin bebannya Pak. Dengan pajak tapera memang ditunda. Tetapi tahun depan semua kendaraan harus diasuransikan. Dan yang Hmm. masuk Jakarta hanya kendaraan yang berusia 10 tahun. Itu bagaimana dengan nanti misalnya ada TNI dari luar kota pakai kendaraan udah 15 tahun, 20 tahun, itu bagaimana? Apakah akan kompromi gitu loh? Lewat jalan Jakarta yang katanya hanya boleh dilewati kendaraan yang berusia 10 tahun. Belum cukup di situ, ada lagi peraturan beberapa hari lalu, rokok nggak boleh diecer, harus beli satu satu box, satu bungkus. Itu bagaimana Pak dengan yang kaki lima, supir-supir angkot, apa? Jadi bikin peraturannya yang aneh-aneh gitu loh Pak. Ya memang, kan saya bilang, itulah paradigma. Tidak ada standar. Apalagi stres gitu bikin peraturan ini ya gitu. Bingung saya gitu. Ya, makanya dia tidak punya kompetensi kan. Hmm. Udah itu aja Pak. Ada Pak perut buncit Ya, Pak. ya maksudnya nggak memikirkan rakyat rakyat biasa, mikirkan yang elit-elit aja. Iya, gitu. Yang punya mobil di bawah 10 tahun kan yang orang punya duit. Macam Iya, angkot yang udah 15 tahun kalau macam mana boleh masuk. Nah kan itu again I don't think saya rasa nggak mungkin bisa diimplementasikan. Yang protes bakalan banyak, ya kan? Nah, itu kan ngaco, itu diskriminasi. iya ngaco banget itu. Oke lah, saya juga kemarin mendengar itu, aduh, udah ada protes Ya, nggak? Udah ada protes. sekarang gini Pak Tobing, macam ganjil genap itu kan nggak memperbaik situasi, malah memperburuk. Kenapa? Ya orang kaya ya beli mobil lagi, lebih banyak lagi mobil, kan? Umpama dia punya 5 mobil, nggak taunya mobilnya semua ganjil. Sekarang mesti beli mobil yang genap kan gitu. Jadi bukan mengurangi mobil, malah memperbanyak kalau menurut saya kan gitu. Iya. Nah ini ada perut buncit nih ya, perut buncit masuk Pak. Malam Pak Tobing, saya mau nanya, itu ada ininya nggak apa namanya analisa Pak Tobing kenapa Hania kok harus dihabisinnya tuh di Iran? Kenapa nggak dia pas lagi di Qatar atau di tempat yang lain? Apa ada tujuannya mau mancing Iran lagi untuk apa namanya ngajak agresi apa lebih ya, ini Iran jangan pakai preman-premannya doang gitu maksudnya kan ini kan Iran pakai preman-premannya kan buat nyerang Israel maksudnya biar terang-terangan sekalian tuh Iran mancing lagi kayak kemarin lempar roket ke Israel atau ada hal yang lain karena kan kenapa harus di Iran si Haniyehnya itu apa namanya dihabisin itu satu. Terus juga itu yang habisin Haniyeh itu udah pasti Israel atau bukan ya Pak Tobing ya. Terus yang ketiga apakah nanti Prabowo
mau balik lagi ke demokrasi Pancasila. Kan ini kita demokrasinya kan bebas, apa nyoblos-nyoblos seperti ini. Kalau dulu kan enggak, bahkan nanti berubah. Itu dulu Pak Tobing. Baik, masalah di Iran ya, ada strategi ya, pancing anak, anaknya dipancing, hancurkan induknya. Paham nggak ya? Ya, dipancing anak. Ini kan sianinnya, Hamas segala macam ini anak-anaknya si Iran, bidaknya. Dipancing bidaknya, keluar nggak induknya? Itu strateginya pretelin dulu waktu di Timur Timur yang dihadapi TNI. Ya dia pancing kita, tek 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 tek, kecil-kecil kita kejar. Lalu taunya induk kita habis dihantamnya di belakang. Namanya manupuik. Nah, manupuik itu manuk itu ayam. Ya, mungkin dia sengaja dia diteror, dihancurkan dia supaya ketahuan siapa sebenarnya biang keroknya, induknya itu siapa. Itu loh. Ya memang salah satu strategi. Nah, sekarang pertanyaan dibunuh orang Israel atau orang Iran sendiri. Ya namanya intelijen itu ada yang double ganda loh. Ya, intelijen itu ada double ganda. Seperti perang 7 hari Mesir sama Israel itu kan kena bocornya intelijennya, ya kan? Bocor intelijen Mesir. Ya, itu bisa saja, bisa orang Israel, bisa orang Iran sendiri, ya, bisa saja. Kita belum dapat informasi tentang itu. Itu intelijennya sudah terlalu strategis, ya. Kita tidak tahu orangnya, ya kan? Bisa saja orang Israel, Mossad, Mossad itu mungkin sudah ada di sana lah. Orang musuhnya kok pasti dia. Negara yang punya musuh pasti dia masukkan intelijennya di sana, ya. Yang mengerti tentang budaya Iran, mungkin orang Iran yang direkrut bisa saja. Nah, itu jawaban saya. Jadi tadi udah terjawab ya, siapa bisa jadi KP. Kenapa dihancurkan di Hanek? Nah, memang sengaja supaya membuktikan bahwa memang Iran mendukung Hamas, dia yang membiayai Hamas. Ya kan? Itu jawab saya, Pak Purmuncit. Halo? Ya udah pastilah Pak Tobing. Siapa lagi Nah, kan dia cuma mau ngirim pesan, gue bisa masuk ke Teheran nih, senjata gue bisa masuk ke Teheran kan gitu. Yang jadiin sama sasaran dengan pesan, Hah? sama dengan Pak Andi bilang dulu yang Pak Andi sampaikan. Dia kenapa nggak menghancurkan semua? Ini ya. Hmm. Kenapa kok yang dihantam bukan Natanz? Kan cuma Iya, kenapa? berapa ratus kilometer doang Pak Tobing. Iya, karena Ya kan? Israel mau memancing Iya. di mana Kasih tempat peluru-peluru kendali dia. hmm, Itu udah taktis lah ya. ya, dia kasih message saja. Hei, gua tahu nih tempat apa senjata gua bisa sampai ke Natanz. Lu jangan macem-macem kan gitu message-nya. Ya sekarang ini sama Oh, juga. Senjata gua bisa masuk ke Teheran, ke ibu kota lu, ya kan? Nah, hmm. secara presisi kan juga precise juga orang tertentu yang dia apa itu. Ya itu kan, gitu Pak Topik. Termasuk jenderalnya Iran yang di Irak itu kan juga gitu kan. Iya, Salamani, iya, Jenderal Salamani Rimbat. Oke Ya ini lah. cuma satu, saya cuma satu nih kepala ular yang belum kena nih, siapa nih yang dari Hezbollah itu, si Sopo jenengnya, aduh lupa, ya kan? Nasrallah, Kalau ya, hah, siapa? Nasrallah bukan pimpinannya Iya, Hezbollah. Nasrallah. Betul-betul Nasrallah aja yang belum. Kalau si apa si ah, ya Yasin Warma itu mah cuman pion, orang kecil, Ini ya kan? Pak Tobing, saya boleh ini nggak apa